ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Ar-Rahman SGP, Pak Ustaz Gus Malik beserta jajarannya, para pengurus yayasan, ada yayasannya, ya kan? Masjid Ar-Rahman SGP, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh yang berada di lingkungan SGP, jamaah sholat maghrib, adik-adikku semua, bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa kabar panjenengan semua? Sehat? Kayaknya sudah lebih hampir 2 tahun kita tidak bersua, benar? Betul. Tapi kalau saya tengok wajah-wajahnya yang masih aktif, masih panjang umur. Amin. Ya, benar ya? Corona itu kayaknya. Ya, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Yang punya hajat-hajat Allah mudahkan. Amin. Yang mungkin sakit Allah sembuhkan sakitnya. Amin. Yang warga jamaah Masjid Ar-Rahman SGP yang mungkin lagi safar punya acara di luar, malam hari ini tidak bisa ikut, semoga perjalanan safarnya dimudahkan. Amin. Yang punya utang piutang, tanggungan-tanggungan, Allah mudahkan untuk membayarnya. Amin. Yang punya cita-cita ke Mekah, ke Madinah, Allah mudahkan. Amin. Ditambah juga nanti ke Al-Aqsa. Amin. Sama Ustaz Gus Malik. Amin ya Allah. Bersama Ustaz Irwan Syah. Amin. Mudah-mudahan segera merdeka Palestina ya Allah. Amin. Mereka makan rumput Pak sekarang. Allahu Akbar. Amin. Itu apa ya, kalau kita punya kembang itu bunga yang kayak lidah buaya, kaktus. Bunga kaktus apa kaktus? Kaktus itu dimakan sekarang. Ya Allah. Makanya kalau kita makan makanan jangan sampai bersisa gangguan diri. Sedih. Kalau kita makan tak habis, ya Allah, di sana roti kering sedikit ini sebelum taruh roti kering itu dimakan sama apa? Dijual gitu.
makmurnya di masjid ke depan ini anak-anak kita di sini. Benar? Hanya kita akan lakukan. Ya, untuk menyambut Ramadan ini bagus memperkenalkan anak-anak kita, keluarga kita. Bentar lagi datang Ramadan. Apalagi tadi ada naik odong-odong, pakai obor, wah, orang kita yang tidak care begini, bentar lagi Ramadan. Benar atau benar? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Berarti sudah bentar lagi datang Ramadan. Memang spesial. Bulan Ramadan ini spesial. Tadi pagi saya juga istirahat di masjid Imam di Gerahaya jam 9:30 sampai 9:30. Kemudian mereka juga ada kegiatan ya mengingatkan kita. Kalau dalam bahasa Jawa ini namanya munggahan. Kalau antum searching googling, munggahan itu banyak. Di Makassar ada sendiri, di Medan ada caranya. Munggahan ini diambil dari kata bahasa Jawa Barat. Ada yang orang Sunda, orang Sunda ada munggah, dari kata mangga, ya mangga, monggo, mangga, ya menyambut munggahan, ya gimana? Download ya, munggahan, ya katanya tarik apa? Menyambut ya datangnya bulan suci. Pertanyaannya harus kita persiapkan ini menuju bulan suci Ramadan. Masya Allah, matur nuwun. Apa yang harus kita siapkan? Kita tinggal menunggu keputusan pemerintah kapan dimulainya puasa Ramadan. Jelaskan kapan puasa Ustaz? 1 Ramadan. Kapan Idul Fitri? 1 Syawal. Benar. Ya, adapun perbedaan polemik itu dinamika biasa saja. Yang penting kita sebagai orang yang beriman menjalankan, tidak usah dipertajam polemik baru orang kosong. Ya, habis itu enggak puasa. Yang pertama yang disiapkan Bapak Ibu, idadul iman warruh. Siapkan aspek keimanan kita, rohaniah kita. Alhamdulillah. Bentar lagi mau Ramadan, iman saya harus saya pompa, saya kasih. Dengan apa caranya? Mempersiapkan iman. Melakukan semua proyek-proyek ketaatan. Proyek-proyek ketaatan, amal soleh. Ringankan lagi kaki ke Masjid Ar-Rahman. Amin. Ini mau ada tarawih nanti. Tarawih sunnah muakkadah. Hari 3 malam, 3 malam Rasul berjamaah. Malam yang keempatnya Rasul tidak keluar rumah. Takut nanti menjadi diteruskan oleh sahabatnya. Sunnah yang dianjurkan. Berjamaah yang afdal. Boleh sendiri, boleh kalau uzur syar'i, karena macet, nggak kekejar di sini. Nah, jadi siapa? Dengan cara melakukan semua proyek-proyek kebaikan ketaatan. Karena memang akan kita rasakan dampaknya manakala dominan kita lakukan ketaatan. Makanannya iman itu taat. Sebaliknya maksiat, iman itu akan drastis turun. Jawabannya nyungsep terjun. Kalau orang itu dominan hidupnya melakukan na'udzubillah dosa dan maksiat. Setiap melakukan dosa tak tobat titik hitam, nukta ini black terus. Langsung kemudian membacakan yang adik-adik sudah hafal deh. Kalla bal rona ada qulub makanu ya. Setiap orang melakukan dosa dia tak tobat, ngulangi meneng dokter kita. Titik hitam. Kemudian baru cahaya Allah, kebaikan apapun yang disaja orang membantu. Taubahnya kata ulama seperti kita punya kaca, jendela atau pintu tidak pernah dibersihkan. Lama-lama sinar habis. Begitulah keimanan rohaniah juga, kita vitamin nutrisi. Ya, berselawat kepada Nabi, berzikir,
Amin. Al-Baqarah awal 1 sampai 5. Kemudian Al-Baqarah 4 atau 3 ayat terakhir. Billahi fisamaat itu 3 ayat terakhir. Nah, kita baca. Bapak Ibu akan rasakan ketika membaca itu langgeng, dilanggengkan, dilazimkan pagi atau sore. Ya, suasana batin Bapak, batin kita sebelum kita enggak melazimkan melakukan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahu sinatu wa la nawm. Ayo anak-anak yang hafal. Lahu ma wa ma fil man dzal ladzi yashfa'u 'indahu bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini syarat dibaca sebelum tidur. Bapak sebut ujung rambut. Anak bapak ini udah diganggu jin. Sering nangis. Boso Jawa Medan itu. Nah, itu dibacakan dipeluk Pak. Kami dibaca dipeluk mama ayah dibaca. Semua Pak. Kadang ada yang mendidik Pak. Itu baca itu. Nah, itu kalau tahu orang tuanya trik tiapnya. Kadang-kadang nggak tahu apa panik dia gimana. Itu biasanya diganggu kubur-kuburnya itu diganggu namanya jin. Makanya setiap datang maghrib, masih ingat kalau kita dulu maghrib kita supaya masuk rumah. Ada ulama baca Tarbiyatul Aulad karangan Profesor Dr. Nasir Ulai dari Yordan, ya itu sudah diterjemah. Memang ada asar hadis sahihnya. Jika datang waktu petang, suruh Bosojoni suruh pegang kumpulkan anak-anakmu, jangan berkeliaran di luar rumah. Suruh masuk, tutup pintu. Hadisnya sahih. Saya baru tahu itu ada hadis setelah saya masuk loh. Ternyata orang tua kita mengamalkan itu ada pijakannya. Anak-anak sudah dulu kan, sudah masuk, nggak boleh keliaran bulan. Allah. Ini yang pertama, siapkan ibadah. Kedua, siapkan menyusun Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari. I'dadul ilm, pengetahuan kita. Ilmu seputar Ramadan. Karena puasa Ramadan ibadah. Benar? Ibadah tahtaju ila ilm, bukan pengetahuan ilmu. Supaya apa? Supaya menuju sempurna kita ini. Sehingga kita terhindar dan pernah Rasulullah SAW disindir disinggung dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi wal atas. Kam min shaimin pirang-pirang mungkin berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa laisa siyamihi illa al-ju' wal atas. Dia tidak mendapat dari puasanya kecuali hanya apa? Melih sampai ngelak, lapar dan dahaga. Kenapa? Enggak disiapkan ilmunya tadi. Disiapkan. Pertama, turunan penjabaran persiapan ilmu ini siapa Ramadan? Harus tahu kita sesuai dengan firman Allah. Ayo adik-adik yang hafal Al-Qur'annya. Ya ayyuhal amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 108 sudah dibaca mulai sebulan yang lalu terus mengingatkan kita orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa Ramadan. Berarti yang pertama yang wajib puasa itu muslim. Jangan punya tetangga di SPP non muslim di luar kita, tidak wajib puasa. Syarat wajib pertama muslim, termasuk muslimah. Yang kedua, apa? Anak-anak kita ini yang belum balik, bapak nggak boleh paksa. Nah, harus puasa loh, wajib. Nah, belum balik. Puasa dilatih Pak, ditadrib, train on. Lalu kau buka zuhur puasa munah, ayah belikan kau plus 50.000. Oh, senang ya. Kalau nanti buka sampai asar, ayah tambahkan. Kalau sampai maghrib berapa kali? 100.000. Tidak apa-apa. Tentang dia anak itu dari kecil kebaikan, nanti dia ketika
balik besar mudah untuk menjalankan. Tapi bapak punya cucu, kita punya anak yang belum balik, nggak wajib. Takut, 5 tahun, 6 tahun, dibangunkan dia sahur. Ya, bisa apa pak? Kalau tancap di benak pikirannya memori, oh begini Roma, bapak saya sahur makan sebelum azan. Kayak kita dulu kecil. Ibu sudah, dulu ibu kita belum ada kompor gas, terus nangis. Manggil kayu kapan? Di sebelah. Ya Allah, jam 3 udah bangun, belum ada kompor di kampung. Lagi musim hujan gini kayu basah, waduh, perjuangan ibu itu ya. Masak sama 3 jam 3. Kalau sekarang cetek, bener? Cetek, mejukom cetek, wes tapi cetek, gampang ya. Di HP, bener pak? Ya. Udah gak cetek lah, tunjuk, kan touch, tunjuk. Jadi balik anak-anak yang belum batasan anak kita balik, kalau perempuan dasar kain harus tahu kita orang tua ini membuka auratnya di depan umum kecuali wajah dan telapak ditutup rambutnya semua. Kalau laki-laki mimpi basah berarti dia tidak boleh menampakkan auratnya. Laki-laki batasannya kan rukbah, lutut, sampai udah pusat. Ya, itu standar minimal. Ya. Yang ketiga, Pak, Bu, adik-adik, yang diwajibkan puasa itu akil. Apa? Akil, berakal, nggak bocor halus. Setiap datang Ramadan gila 1 bulan. Bapak nggak usah puasa Pak. Setiap Ramadan gila sebulan. Begitu Idul Fitri sehat. Soalnya paling depan pakai sarung cap gajah belum dibuka capnya. Ini tidak datang. Setiap datang azan sholat, Allahu Akbar, gila. Bapak nggak usah sholat. Benar Pak. Nanti saya akan jelaskan ya. Ini falsafah kaidah dasar hukum Islam. Falsafah. Bapak punya duit panjangnya dari SGP sampai saya pindah Bintaro Indah. Mau haji. Tapi tiba-tiba kalau udah rumah bocor halus Bapak. Jalan-jalan ketawa-ketawa sendiri. Nggak wajib haji Pak. Apa maknanya? Akal yang sehat itu terkoneksi, terhubung dengan hukum Allah yang mulia. Sholat muslim muslimah balik berakal. Haji muslim muslimah balik berakal, ada bekal, aman perjalanan. Puasa muslim muslimah balik berakal. Tengok semua hukum dalam Islam itu ada terkoneksi dengan akal. Maka akal ini harus dijaga. Jangan sampai bocor apalagi bocor besar. Ketawa-ketawa mungkin kalah nyalon Pak, dapat resleting tok, kaos kotak, buyang. Kalau wajib dia puasa Pak. Cengeng. Tengok. Setiap datang azan sholat gila. Gak usah sholat. Begitu selesai waktu sholat, waras. Cek. Tengok ya. Dasarnya apa? Bapak baca dalam pendekatan fikih. Kita udah ngaji mulai SD, TK, syarat-syarat itu kan. Siapa yang wajib sholat, muslim balik, mesti berakal. Wajib puasa muslim balik, mesti berakal lagi. Nah, kemudian dijabar pada ulama, orang yang sehat akalnya dipanggil oleh Allah melalui kemuliaan syaraful hukum, kemuliaan hukum-hukum kewajiban yang Allah berikan. Jadi kebutuhan kita. Habis itu Pak, syarat wajib puasa yang keberapa? 3, 4. Muslim balik berakal. Yang keempat, ghairu marid, tidak sakit. Saya perlu jelaskan di bedah para ulama dalam pendekatan fikih. Konstruksi sakit maksudnya sakit yang parah. Habis operasi besar. Bukan kenapa nggak puasa? Oh, saya keceklik tangan tadi itu. Aduh. Pas sisiran keseliu, tangan keceklik. Atau pas naik tangga rumah keseliu kaki. Loh, bukan itu. Sakit parah. Ayatnya apa Pak? Ayyaman ma'dudat. Terus faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min
meninggalkan puasa Ramadan diganti di hari-hari lain di luar Ramadan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Jadi tidak sakit parah. Bukan sakit migran separuh, sakit migran gak puasa, tambah sembuh. Kemudian yang kelima, syarat wajib puasa itu ghairu musafir. Dia bukan dalam keadaan berpergian, musafir yang melelahkan jauh. Banyak Pak Gus Malik dapat undangan studi banding ke UK, United Kingdom. Wah, berapa jam itu? Walaupun naik pesawat berat, transit lagi boleh nggak puasa? Istri bapak dari Sudirman musafir ke Tanah Abang, persiapan baju baru anak-anak, nggak puasa. Ngabur itu. Kenapa nggak puasa? Oh, musafir ke Tanah Abang, persiapan baju. Bukan itu. Atau Tamrin City. Ya, musafir di sini Pak yang mendatangkan masyakoh, keberatan, susah, perjalanannya berat, susah. 25 tahun lalu saya ingat lebih ya, 25 tahun lebih lah. Waktu mohon maaf kalau ada yang kerja di kereta api ekonomi terutama, masuknya Pak Gus Malik dari jendela. Ingat, sampai dalam gerbong Kak duduk berdiri di WC ke Jawa mudik. Kanan kiri anak, kerdus Indomie bawaan, AC nggak ada, panas. Saya pernah ke Ponorogo, ke Gontor, shot aerobik, ya, dauro, beli tiket dari bangku saya nih, tempatnya orang ibu bawaan, udah nggak enak, begini, tahun segitu. Ingat saya, 25 tahun yang lalu lebih, sekitar tahun 2001, sekarang 2023, wah, lebih, hampir 25 tahun. Ingat saya, beli di Gambir tiket turun Madiun kan Ponorogo. Tapi bapak musafirnya umpamanya ke Surabaya, naik pesawat. Nah, dari rumah ada yang ngantar, atau dari kantor ada yang ngantar naik mobil, atau kalau nggak ada yang ngantar pakai apa? Online. Pagar warna kuning, tanya sapam gerbang, nomor sekian, ya kan? Bila perlu kalau boleh online itu masuk ruang tamu, benar? Berarti apa maknanya? Mudah. Diantar sampai bandara Cengkareng atau Halim, sampai tujuan bandara Juanda, ada yang jemput. Cuma 1 jam 15 menit. Pertanyaan saya, Bapak walaupun musafir tetap puasa atau nggak puasa? Perjalanan yang begitu. Karena apa? Ada mumasyakoh, tidak ada kesusahan. Saya 3 hari yang lalu baru kesehatan soal ke emak. 3 hari yang lalu ziarah ke ayah, doa, minta doa ibu. Ke Medan 2 jam dari Cengkareng, dari rumah. Klik nomor sekian, gerbang nanti anak sapam ya, pagarnya warna hijau belakang. Udah nyampe Pak depan rumah, naik lewat tol, ya kan? Sampai Cengkareng, turun di Kuala Namu, kacamata, peci putih, pakai batik Pak, nggak bayar Pak, ya naik diantar, masa nggak puasa? Bapak ke Bandung, jalan kaki dari SGP sampai sekarang melempor, boleh nggak puasa? Itulah makna daripada musafir tadi. Kalau Bapak merasakan berat, susah, ada rukhsah namanya Pak, dispensasi, tapi dibayar di pondok di hari-hari di luar Ramadan sebanyak Bapak yang tidak berpuasa. Jadi siapa yang diwajibkan puasa Pak? Ini muslim, muslimah, balik, berakal sehat, tidak dalam keadaan sakit parah, tidak dalam keadaan berpergian yang susah payah. Sekarang persiapan ilmu yang kedua, turunannya rukun. Rukun puasa itu ada 2. 1, niat. Bapak harus niat. Sini Mizik, habis sholat witir, Pak Gus Malik dipimpin pokoknya imam, awal itu ikuti. Dalam mazhab Syafi'i ditajwid diperbaharui tiap malam. Walaupun dalam mazhab Hanafi boleh 1 bulan sekali. Tapi saya lebih cenderung
Mau Bapak lafazkan monggo, nggak Bapak lafazkan juga dalam hati monggo. Yang penting Bapak ada niat dan puasa. Yang salah, tidak niat dan kosong, benar? Jelas? Yang kedua, rukun puasa itu imsak. Apa makna imsak? Menahan diri. Kita tahan diri kita agar tidak makan dan minum dan beribadah badan suami istri. Dari terbit fajar azan subuh sampai terbenam azan maghrib ditahan itu namanya imsak. Bukan jadwal imsakiyah. Imsak di sini dalam pengertian hukum menahan diri. Kalau yang jadwal imsakiyah itu batasan sebelum subuh imsak. Jelas ya Pak? Apa makna rukun Pak? Rukun haji, rukun sholat, rukun puasa. Apa maknanya? Rukun itu salah satu yang tidak boleh kita tinggalkan amalan ketika kita melakukan satu ibadah. Kalau Bapak tinggalkan komponen itu rusak, tidak sah. Saya kasih contoh pendekatan. Rukun haji dari sekian rukun ada yang namanya wukuf di Arafah, benar? Tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak nggak wukuf, tidak sah haji. Walaupun pulang ke SGP pakai topi haji 30 cm panjang, pakai jubah di syariat nggak sah karena Bapak nggak wukuf. Di hotel aja berdua dengan istri biar dingin. Karena di malam dua Arafah itu bagus malam tuh kredit. Apalagi tahun kemarin kredit Pak, rasa. Disitulah perjuangan dahsyat itu. Benar-benar. Apalagi yang penanganannya kurang, ya, yang umpamanya haji reguler, yang penanganannya kurang KBIH-nya, aduh. Di Muzdalifah tidak ada tenda sampai jam 10 pagi, jam 12 belum diangkut ke Mina. Wah, terasa sekali. Nah, itu rukun. Rukun haji salah satunya adalah rukun. Begitu juga puasa harus niat. Nabi bersabda, "Man lam yubayyitu siyama min al-lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa Ramadan di malam hari tidak sah ya. Malam lagi sebelum subuh. Ustaz, saya kebangun pas subuh. Satu keluarga bangun subuh Pak, kesiangan. Gimana? Langsung niat ketika itu. Jangan makan soto Bogor lagi ya udah Pak. Tadi datang. Langsung niat dalam hati. Tahu nawa itu soto gede langsung. Karena Bapak ketiduran. Tapi jangan pura-pura tidur. Beda lagi dulu. Orang tidur tidak ada hukum. Orang tidur tidak ada hukum. Dimaafkan. Tidak sadar. Baru yang selanjutnya belum masuk kan? Masih ada waktu kan? Dikit lagi. Berapa menit? 10 ya? Oke. Kita tambah. Rukun syarat wajib sudah, rukun puasa sudah. Sekarang sunnah-sunnahnya Pak. Amalan-amalan favoritnya. Ayo kita perhatikan ini Pak. Diajarkan nanti ke anak-anak kita keluarga. Satu, bersahur. Jangan lupa sahur. Sahur itu gak usah banyak-banyak. Air putih 1 gelas cukup. Kurma 3 butir cukup. Roti 1 potong cukup. Rawa muling 1 mangkok cukup. Gak usah banyak-banyak. Sahur. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ustaz Gus Malik, ini hadis yang kalau Bapak ke Jawa Timur, Jawa Tengah, sebelum datang imsak pasti diucapkan di masjid. Pakai mikrofon. Tasahharu, tasahharu, tasahharu. Itu mengingatkan yang beriman supaya sahur. Fa inna fis sahuri, karena makanan dalam sahur di rumah barokah, ada keberkahan. Apa keberkahan? Bertambah baik. Bapak disuruh kantor lebih kuat. Boten norok, tidak kelak. Perutnya masih tahan. Berkait selanjutnya bisa anggota keluarga tabung bareng-bareng makan. Orang perkotaan jarang makan bareng, benar kan? Keberkahan. Selanjutnya sahurnya diakhirkan. Subuh jam berapa kita? 4.30 ya. Kita katakanlah setengah 5 lah. Bapak sudah bisa makan jam 4. Jam 4 lewat 5. Karena itu
itu yang disunahkan Rasul dicontohkan. Sekitar 50 ayat. Kalau Bapak baca Quran, itulah waktu Nabi sahur sebelum datang subuh. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala tasahharna ma'a Rasulillah. Saya bersama sahabat makan sahur bersama Rasul. Kata Zaid bin Sabit, penulis wahyu, yang menulis wahyu Quran itu Zaid, dipelepah, dibalu-balu, ya, ditulang, tahu tulang, tapi bukan bahasa Medan, kampung saya tulang Medan. Ya. Kalau di Medan banyak Pak, Bali lahir tanpa tulang, paham? Tulangnya di Jakarta nyumpil angkot. Ya, ini ada yang berarti. Ya, kami sahur bersama Rasul. Kemudian kami sholat subuh. Usai sholat saya beranikan bertanya, ya Rasul, berapa interval waktu antara kita sahur kemudian datang azan subuh sholat? Apa jawaban Rasul? Masih ingat hadisnya? Qadra 50 ayat. Kalau engkau baca Quran sekitar 50 ayat, berarti sekitar 15-20 menit kurang lebih. Setengah juz 50 ayat, 5 halaman, 5 wajah. Itulah sahurnya Nabi. Jangan subuh setengah 5, Bapak sahur sekeluarga jam 2 atau jam 3 atau jam 1, habis itu tidur. Kesiangan, masuk kantor kesiangan, terlambat puasa. Sebaliknya, kalau berbuka, Nabi mensegerakan buka. Ini amalan-amalan favorit yang perlu kita ingat. Begitu di masjid SGP Arahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Bapak buka, baca doa. Tidak lagi ada amalan yang terbaik kecuali Bapak buka. La yazalun nasu bi khair ma'ajal fitrah. Orang itu akan diberikan Allah kebaikan, keberkahan selama mensegerakan buka, lalu sudah waktunya tiba. Jangan kayak ada anekdot preman 20 tahun mungkin nggak pernah puasa, datang ke Ustaz konsultasi, Ustaz, tahun ini saya mau berbuka puasanya, insya Allah habis sholat witir tiap malam Ustaz, nggak dapat kebaikan. Karena bukanya Nabi SAW mempercepat kalau sudah datang waktu, tidak ditunda-tunda. Boso Jawa ini boten di tidak ditunda. Apa yang Nabi SAW buka konsumsi ini ilmu Pak, supaya kita sehat badan. Nutrisi yang kita masukkan ke tubuh mencukupi, karena 12 jam kosong perut. Nabi mengajarkan mempersiapkan, yang belum ada kurma beli kurma. Allah turunkan keberkahan rumah yang ada kurma yang di dalamnya. Ingat hadis sahih. Bukan Ustaz jualan, saya nggak jualan kurma. Banyak di sini kurma. Benar? Hadis apa yang hukum? Klik saja. Beli kurma. Kurma yang Rasulullah SAW makan ketika berbuka pertama kali, kurma yang warnanya kayak tembok ini, rutok, kurma Mekah. Di masjid, depan masjid Kuba banyak di Madinah, gratis itu, halal. Kalau kurma azwa, rutoknya itu warnanya kayak HP saya, merah marun. Ciri kurma azwa, kalau rutoknya yang mekar warnanya merah. Kalau selain kurma azwa, warnanya gini rutoknya. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala biqobat, fa'in lam takun fa'ala tamarat, fa'in lam takun hasawatin bimma. Ibunda Aisyah menceritakan, meriwayatkan hadis itu, adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW berbuka pertama kali dengan rutok, makanan pokok Rasul. Kurma Mekah, renyes, enak, tenaga kita itu dikembalikan lagi. Kalau tidak ada fa'ala tamarat, Nabi SAW buka dengan kurma matang. Nih, itu kain tabir itu. Nah, warnanya gitu, kurma matang. Banyak di blok B, blok A Tanah Abang. Ada pulang kerja mampir, beli sekurdus, sukari apa semuanya, macam-macam. Online aja kan, COD. Ya. Kalau nggak bagus sekolah, ya kan? COD saja tengok. Oh saya pesertanya enggak? COD, tanggung jawab yang punya jualan kalau COD. Ya. Kalau tidak ada juga kurma masak, masih ingat hadisnya? Nabi SAW hasa, pakai A kecil, hasawatin minna. Beliau minum beberapa teguk air. Nah, saya praktekkan. Saya
Saya praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sholat maghrib. Itulah Nabi. Jadi kurma mentah. Kalau tidak ada kurma matang, kalau tidak ada, minum beberapa teguk air. Dalam hadis itu tidak diceritakan Nabi kalau buka minum air pakai es batu gelonggongan. Nah, es batu gelonggongan. Minggu bakir panjenengan ke arah masjid sholat udah rosok-rosok di kota. Kita bukan SMP SMA, udah 40, rongga-rongga kaki udah beda nih. Apa namanya, ruas-ruas kosong per 12 jam, bapak langsung minum gluk air es. Wow, beri. Baru amalan favorit selanjutnya jangan lupa sholat tarawih. Nabi tidak mewajibkan, tapi yurogib. Apa yurogib? Genggerehi, mengopiak-opiak, memotivasi supaya sholat tarawih berjamaah. Terus berbagi. Nah ini ada temanya tadi, berbagi bahagia. Bapak berbagi berapa? Bapak menyiapkan bukaan untuk di sini. Bayangkan orang pertama makan bukaan Bapak. 12 jam dia berpuasa karena Allah. Begitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba az-zam'a wa batalat al-uruq wa sabata al-ajr insyaallah. Dia makan makanan yang Bapak siapkan. Berkah Bapak. Allah dapat pahala seperti dia menjalankan puasa tanpa dikurangi. Kalau satu paket yang Bapak siapkan 1 orang, kalau Bapak siapkan 5 orang, Bapak dapat seperti 5 orang puasa. Kalau 10 orang, Allah, walaupun air beneran, taruh di masjid, taruh di mana, masya Allah. Itulah Ramadan, mulianya Ramadan. Di luar Ramadan tidak seperti itu. Habis itu Pak, perbanyak tadarus membaca Quran. Iktikaf 10 hari dari Ramadan. Tapi kadang-kadang kita benturan dengan apa Pak Gus mudik. Ya, kalau ada dana rezeki ditabung, direncanakan, amalan favoritnya lagi umroh di bulan Ramadan sesekali bareng keluarga. Karena umroh di Ramadan seperti haji bersama Rasulullah SAW. Umroh di Ramadan ta'dilu haji. Nanti sama Pak Gus Malik insyaallah. Amin. Sama saya Iwan Fulan ya, jangan ya. Iktikaf sana kita sesekali. Wah, pakai sepanduk keluarga besar Masjid Ar-Rahman SGB Syiar, motivasi orang untuk berbuat baik. Oh iso ya, oh nabung deh nih. Oh iya, sisihkan 50.000, 20 tiap hari. Dikurangi mulut, di sini nggak ada yang mulut, ya kan? Udah nggak pakai bahasa lagi nih, makan mulut, nggak ada kan? Enak mulut setelah makan, simpan mulutnya. Dibantal pun apa? 100.000, kali 50. Terus niatkan ya Allah, sujud ya Allah, saya antarkan Engkau ya Allah, antarkan saya ya Allah, keluarga ke Mekah. Niat itu terus kencang doa. Oh no, tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi itu seputar persiapan ini. Udah mau masuk kayaknya. Yang ketiga, persiapan fisik. Jaga ini Pak fisik. Beberapa hari supaya sehat. Karena puasa itu perlu tenaga. Jangan sakit. Hari pertama Ramadan orang nikmat puasa kita sakit. Ustaz, sakit kan takdir. Semua ini takdir Allah. Kita ngaji itu takdirnya. Tapi manusia diberikan usaha supaya nggak sakit. Jaga kondisi tubuh, makanan yang halal, yang baik, berbaik sangka, banyak doa, dekatkan diri pada Allah, minta sehat, supaya fit. Ya, tengok Rasulullah hampir nyaris tidak pernah sakit Rasul, kecuali menjelang sakitnya saja. Disebutkan dalam riwayat sebab musabab beliau diberikan daging kambing itu yang dikasih sum racun. Itu aja. Sebelum sehat para sahabat semua. Dan yang terakhir karena sudah Ramadan adalah persiapkan i'dadul mal, persiapkan harta kita Pak. Ada yang tanya, apa hubungan persiapan harta dengan Ramadan? Tema kita ini berbagi bahagia supaya bisa beramal. Dengan harta bisa meraih maghfirah, ampunan Allah. Berapa kotak infak Bapak terawih di masjid ini? Program 50.000, 20.000 tiap malam, 100.000 monggo. Berapa di kantor?
Ya, siapa memberikan buka orang puasa, berarti perlu duit kita. Persiapan. Blok A, rumah bapak sebulan, tanggal ini, kan itu udah ada jadwal. Takjil, kasih yang terbaik. Pempek, menduan Banyumas, sate masakur. Jangan yang dikasih sirup pahit pula. Waduh, mendidih dah. Sirup pahit mana? Gak buka, ya. Ini masih pelit bro. Harus berubah. Nabi SAW terakhir penutup dari saya, orang yang sangat dermawan. Boso cowok ini brand. Pak Kiai saya dulu bilang brand. Saya Kudus. Bukan gereh. Kalau gereh gua asin. Gua rangki banyak gereh. Gua kerewa pedo. Ya brand itu dermawan. Lomba. Dasar dermawan beliau begitu lomba. Seperti angin yang bertiup ke seluruh penjuru Arab. Itulah dermawan Rasul. Mudah-mudahan sehat walafiat, berkah dunia akhirat, diberikan Allah kita kemampuan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, karena sudah masuk sholat, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan. Matur nuwun, matur selangkung. Yang ngapunten yang syukurah, mohon maaf bila ada hilaf salah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya, saya.